Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Vera Zitania yang akan menjadi moderator dan memandu jalannya presentasi kita pada kali ini. Jadi di sini saya akan membawakan materi Pancasila yang berjudul Bagaimana Pancasila Menjadi Sebuah Dasar Negara Republik Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Dea Febrianti, yang kedua ada Esya Khalifa, yang ketiga Fadilatul Laila, yang keempat saya sendiri, dan yang terakhir itu Silva Zakiah. Di sini saya akan langsung memberikan kepada pemateri satu. Hai semuanya, saya Esya Khalifa. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan jawaban dari responden pertama kami, yaitu Ibu Leni yang berprofesi sebagai tenaga pendidik anak usia dini. Pada pertanyaan pertama, Ibu Leni menjelaskan tentang apa itu hak individu dan apa itu hak untuk orang lain. Di mana hak individu adalah hak yang harus dimiliki oleh seseorang, dan hak orang lain itu adalah orang lain tersebut berhak untuk menyampaikan pendapatnya. Contohnya, kita harus menyadari bahwasanya kita memang punya hak untuk berpendapat, tapi dalam tanda kutip tidak boleh menyinggung perasaan orang lain atau tidak boleh mengkritik pendapat orang lain. Untuk soal yang nomor 2, Ibu Leni memaparkan tentang hak dan kewajiban, di mana hak itu bisa didapatkan apabila kewajiban telah dijalankan. Contohnya, kita warga Indonesia berhak memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang tinggi, tetapi kewajibannya juga harus belajar dengan giat, harus belajar dengan baik. Untuk soal yang ketiga, Ibu Leni memaparkan dengan cara mengulang kembali ke masa sejarah kita, yakni beliau beranggapan bahwasanya Pancasila sangat penting menjadi dasar negara. Kenapa? Karena bentuk negara Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang intinya berbeda-beda tapi tetap satu. Itu sangat cocok dengan Pancasila. Baik, untuk soal yang kelima, Ibu Leni memaparkan bahwasanya bentuk sila kelima itu masih bersangkutan dengan saling menghargai, saling bekerja sama, dan tidak adanya diskriminasi terhadap sesama bangsa Indonesia. Yang dimana jika disangkutkan itu semua dengan profesi Ibu Leni sebagai tenaga pengajar sekarang, itu sangat bersangkutan. Seperti contohnya, sebagai tenaga pengajar, Ibu Leni tidak boleh membanding-bandingkan latar belakang siswa dengan siswa yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrianti. Saya ingin menyampaikan hasil wawancara saya terhadap Pak Ferry, yaitu sebagai guru olahraga. Beliau mengatakan bahwa hak individu itu adalah hak dalam diri kita sendiri, sedangkan untuk masyarakat berada di bawah naungan pemerintahan. Cara untuk mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dengan cara toleransi antar sesama warga negara Indonesia. Contohnya seperti di sekolah dalam menghargai perbedaan agama, ras, suku, dan budaya, dan dimanapun kita berada. Yang kedua, beliau mengatakan langsung maupun tidak langsung mengatur hak individu kewajiban berwarga negara. Yang terakhir, beliau juga mengatakan hubungan Pancasila dan kehidupan sehari-hari adalah saling toleransi dan selalu menghargai karya-karya yang mereka lakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Silva Zakiah. Saya akan memaparkan jawaban dari responden ketiga, yakni Mbak Aupa, mahasiswa UIN. Jawaban untuk soal yang pertama, konflik antara dua hal ini seringkali terjadi, dan cara mengatasinya yakni menumbuhkan kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri. Tanpa adanya kesadaran dari diri mereka sendiri, maka tidak akan bisa untuk saling menghargai. Jawaban untuk yang kedua, hak dan kewajiban dasar negara itu tergantung dalam negara diri mereka masing-masing. Untuk yang ketiga, dasar negara Pancasila sebagai pemersatu bangsa itu adalah karena di dalam Pancasila terdapat norma dan hukum yang harus kita akui. Jawaban yang keempat, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk pengaplikasian atau implementasi sebuah profesi seperti seorang polisi, gimana sih cara polisi tersebut melayani suatu masalah warga dengan warga yang lainnya.
Jawaban yang kelima, untuk kehidupan sehari-hari, kita kan sebagai kakak atau anak pertama. Misalnya, kita mempunyai 2 orang adik, tapi kita cuma punya 1 orang. Gimana sih cara kita supaya bisa membagi rata agar sama-sama mendapatkannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fadilatul Laila, pemateri keempat akan memaparkan jawaban responden keempat, yaitu Kak Baik dari mahasiswa Universitas Mataram. Soal pertama itu, menurut pendapat Kak Baik, sikap yang harus kita lakukan apabila terjadi konflik di sekitar kita, pertama harus menyelesaikan dengan kepala dingin, berdiskusi, dan mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Soal kedua, yaitu hak dan kewajiban itu bersifat timbal balik, karena warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara. Begitu pula sebaliknya, negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Soal ketiga, responden berpendapat bahwa Pancasila itu sangat penting karena sebagai pedoman bagi warga negara, di mana sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang beragam suku, ras, maupun bahasa. Soal keempat, yaitu karena sesuai dengan jurusan yang diambil oleh Kak Baik, yaitu FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, di mana suatu hari nanti pasti akan menjadi seorang guru, pasti ada kaitannya dengan profesi yang akan diambil, yaitu harus adil kepada calon peserta didik. Soal kelima, yaitu kita pasti punya hak asasi manusia, pasti harus dilindungi dan memberikan kebebasan berpendapat kepada siapapun tanpa melihat suku, ras, maupun yang lainnya. Terima kasih. Saya pemateri kelima akan memaparkan jawaban responden saya, yaitu Mbak Hana dan Mbak Sari dari jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Mataram. Menurut mereka, jawaban untuk soal yang pertama itu tidak ada kaitannya, karena hak dan kewajiban itu harus selalu beriringan dengan kita sebagai warga negara Indonesia yang dituntut untuk melakukan sesuatu dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Untuk jawaban soal yang kedua, yaitu menurutnya dari masyarakat sudah sangat cukup untuk bisa bertoleransi satu dengan yang lainnya. Contohnya dalam sila pertama, yaitu keagamaan, karena masyarakat terutama di daerah Lombok ini sudah bisa saling menghargai dan menghormati dalam satu keberagaman umat beragama. Misalnya seperti kita sebagai seorang muslim yang setiap tahun merayakan Idul Fitri, tentunya umat agama lain saling membantu untuk menjaga keamanan dan ketertiban acara kami berlangsung. Untuk jawaban yang ketiga, yaitu sangat penting karena Pancasila itu sendiri merupakan dasar negara Republik Indonesia, yang dimana Pancasila itu terbentuk dari kepribadian bangsa Indonesia. Untuk jawaban yang keempat dari responden kami itu pada profesi saya, kata Mbak Hana dan Mbak Tari, keadilan itu sangat penting dalam menunjang pekerjaan sebagai tenaga kesehatan, karena tidak membeda-bedakan baik pasien dalam hal agama, ras, budaya, suku, dan keberagaman lainnya. Untuk jawaban responden kami untuk soal nomor 5 itu saling menghargai antar sesama, dan contoh kecilnya itu karena lingkungannya tidak membeda-bedakan, dimana kita harus saling menghargai bahwa teman kita mempunyai logat atau keunikan dari daerahnya itu. Mungkin itu terdengar aneh bagi kita, tetapi kita tidak boleh mengejek atau mengolok keberagaman itu sendiri.